warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat bertemu secara virtual dalam acara penyuluhan pertanian ini. Meskipun kita berada di tempat yang berbeda-beda, namun saya harap video ini bisa memberi pengalaman yang penting buat teman-teman pertanian tercinta. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, saya Hikmatul Ikhtiariah, bisa kalian panggil dengan Tia. Saya mahasiswa dari Universitas Trunojoyo Madura, Fakultas Pertanian, Program Studi Agribisnis. Nah, selanjutnya, pada kesempatan yang baik ini, saya akan membahas sebuah metode tanam yang... Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan dulu apa sih jarak tanam jejak legowo itu. Jarak tanam jejak legowo itu adalah salah satu teknik penanaman padi yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas tanaman dengan cara memberikan ruang lebih bagi tanaman untuk tumbuh dan mendapatkan lebih banyak sinar matahari, serta sirkulasi udara yang lebih baik. Nah, teknik ini berasal dari bahasa Jawa, di mana jajar itu adalah barisan dan legowo itu berarti luas atau lapang yang ada di lahan. Nah, sistem ini mengatur jarak tanam antara baris-baris tanaman untuk memberikan ruang lebih bagi tanaman padi. Jadi, lebih jelasnya, teman-teman, jarak tanam jejak legowo ini adalah sistem penanaman padi yang diatur sedemikian rupa sehingga terdapat ruang kosong atau lorong di antara barisan tanaman padi tersebut. Setelah teman-teman tahu apa sih itu jarak tanam jejak legowo, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis jarak tanam jejak legowo. Nah, ada beberapa jenis jarak tanam jejak legowo, tapi umumnya itu ada 3, teman-teman. Yang pertama itu 2:1, 4:1, dan 5:1. Maksudnya jejak legowo 2:1 itu di mana 2 barisan tanaman padi yang diikuti 1 barisan kosong. Nah, ini 2 barisan tanaman padi, di sininya itu kosong dan diikuti juga 2 barisan tanaman lagi. Selanjutnya ada 4:1, di mana 4:1 itu 4 barisan tanaman padi yang diikuti dengan 1 barisan kosong juga. Dan yang terakhir sama teman-teman 5:1, di mana 5 barisan tanaman padi yang diikuti 1 barisan kosong juga. Nah, setelah teman-teman tahu dari jenis-jenis tanaman jarak jejak legowo, di sini ada langkah-langkah yang harus dipersiapkan dengan metode jarak tanam jejak legowo, teman-teman. Nah, langkah yang pertama itu yaitu adalah persiapan lahan. Jadi teman-teman tidak boleh sembarang langsung memulai menanam. Nah, kita tuh harus tahu cara mencari lahan yang bagus. Nah, pada persiapan lahan ini ada pengolahan tanah dan perairan. Jadi pastikan tanah yang diolah dengan baik seperti dengan membajak dan meratakan lahan. Selanjutnya ada benih yang berkualitas. Jadi teman-teman itu gunakan bibit padi yang unggul, yang tahan terhadap hama dan penyakit, serta cocok dengan kondisi lahannya. Nah, setelah teman-teman mempersiapkan bibit yang bagus, tahap selanjutnya yaitu yang harus dipersiapkan adalah penanaman. Jadi gunakan dengan benar seperti apa yang sudah dijelaskan di tanam jejak legowo itu. Dan juga tanam bibit dengan kedalaman yang tepat dan pastikan akar tertutup tanah. Setelah itu kita lanjut ke pemupukan. Untuk pemupukan itu, berikan pupuk dasar seperti pupuk kandang atau kompos sebelum penanaman. Dan juga berikan pupuk tambahan sesuai fase pertumbuhan tanaman. Kelima itu pengairan. Jadi teman-teman pastikan tanaman itu mendapatkan pengairan yang cukup, terutama pada fase-fase kritis seperti saat pembentukan anakan dan pengisian bulir. Setelah itu kita lanjut ke pada pengendalian hama dan penyakit itu, teman-teman pertanian itu harus melakukan pemantauan tumbuhan tanaman dan melakukan tindakan korektif jika itu diperlukan. Nah, tahap yang selanjutnya itu ada pemeliharaan tanaman. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya, tanaman itu perlu pemeliharaan yang efektif, seperti dengan melakukan pemantauan tumbuhan tanaman dan melakukan tindakan yang korektif. Yang terakhir ini yaitu pemanenan. Lakukan pemanenan padi pada waktu yang tepat, ketika bulir padi sudah matang, dan juga gunakan teknik panen yang baik untuk mengurangi kehilangan hasil panen. Nah, jadi teman-teman pertanian sekalian, dengan mempersiapkan cara yang baik dan pemeliharaan yang tepat, metode jejak legowo dapat meningkatkan hasil panen padi secara signifikan. Yang dapat saya bagikan kepada teman-teman pertanian, meskipun sedikit dan memaparkannya lewat video, saya harap pengetahuan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Sebagai penutup, marilah kita selalu berkomitmen untuk terus belajar dan bekerja keras demi kemajuan sektor pertanian di daerah kita. Semoga Tuhan senantiasa memberikan kemudahan dan keberkahan dalam setiap langkah kita. Akhir kata, saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama penyuluhan ini berlangsung. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya selama teman-teman
Sampai jumpa pada video yang